Bismillah, hari ini kita akan membahas salah satu hadis yang terdapat dalam kitab Nashaihul Ibad, bab yang kelima, maqalah yang ke-17. Nah, hadis ini menceritakan tentang penjagaan-penjagaan. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sudah memberikan kita manusia, yakni dengan penjagaan-penjagaan yang bisa menolong kita dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan di dunia, terlebih kehidupan kita di akhirat. Baik, kita akan bahas penjagaan-penjagaan apa saja. Nah, mudah-mudahan ketika kita sudah mengetahui ini menjadikan kita lebih bijaksana dan lebih dewasa dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di dalam sekitar kita. Bismillah, saya akan bacakan kalimatnya. Wal maqalatu as-sabi'ata asyarah. Adapun maqalah yang ke-17. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maqalah yang ke-17 ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-najwa tuhsinul asrar. Ya, kata Rasulullah, berbisik-bisik itu dapat membentengi rahasia-rahasia. Nah, apa yang dimaksud dengan asrar di sini? Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan al-musararatu tahfadul umur al-maktubah faqitmanu asrar aqwa asbabi an-najah. Ya, maksudnya adalah berbisik-bisik itu dapat menjaga urusan yang disimpan. Maka yang dimaksud disimpan di sini adalah menyimpan rahasia-rahasia adalah paling kuat sebab kesuksesan. Nah, artinya ketika seseorang diamanahkan menjaga rahasia, maka ketika dia mampu menjaga rahasia tersebut, maka kesuksesanlah yang didapat oleh orang itu. Makanya ketika sebuah rahasia kemudian itu bocor, nah maka pasti orang yang membocorkan rahasia tersebut itu tidak sukses. Dia akan terkena yang namanya fitnah. Apa itu fitnahnya? Yakni mendapat gelar al-kizb, suka bohong. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalimat selanjutnya dari hadis Rasulullah di sini adalah was-shadaqatu tuhassinul amwal. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah itu dapat menjaga harta. Nah, oleh karena itu, orang yang banyak sedekah, maka hakikatnya dia sudah menggaransikan, sudah mengansuransikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tidak ada sejarahnya orang yang rajin bersedekah kemudian dia menjadi miskin, itu enggak ada, ya. Ini sebagai penguat bagi kita agar kita semakin yakin bahwa sedekah itu dapat menjaga harta kita. Karena hakikatnya setiap harta yang kita dapat, yang kita miliki, itu ada hak orang lain. Orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim, dan lain sebagainya. Makanya dalam banyak keterangan, orang yang tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah, itu udah pasti dijamin masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan kewajibannya. Jadi salah satu kewajiban bagi kita adalah mengeluarkan zakat. Nah, kesempatan kita dalam bulan Ramadan ini adalah jangan sampai kita luput dari membayar zakat fitrah. Ya. Syukur-syukur bisa juga dibarengi dengan membayar zakat mal. Nah, bagi yang memiliki penghasilan ataupun yang memiliki harta yang banyak, itu jangan lupa dihitung zakat
penghasilannya, zakat harta bendanya sudah mencapai nisab atau belum, sudah setahun atau belum. Nah, itu dihitung semuanya. Dan jangan sungkan, segera keluarkan. Nah, terus kalimat selanjutnya dari hadis Rasulullah SAW ini adalah wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Ya, jadi dikatakan dan ikhlas itu dapat menjaga amal. Ini sangat jelas bagi kita bahwa semua amal ibadah kita yang kita lakukan, apapun itu namanya, apapun itu ibadahnya, ketika kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka terjagalah amal-amal tersebut, terjagalah ibadah-ibadah tersebut, ya. Oleh karena itu, ikhlas ini, ya, urusannya urusan hati, ya. Ikhlas ini urusan hati. Kita tidak bisa menghukumi seseorang melalui hatinya terkait ibadah yang dilakukan, tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena hati ini yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Paling sebagai sederhananya, yakni kita hanya bisa melihat lahiriahnya saja. Ya. Makanya ayo kita berbuat ibadah dengan seikhlas mungkin. Jangan sampai ada intrik-intrik atau modus-modus, ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Terus apalagi yang selanjutnya? Wasidqu as-sidqu yuhassinul aqwal. Kata Rasulullah, dan jujur dapat membentengi berbagai perkataan. Nah, ini ya. Di sini Imam An-Nawawi mengatakan fal kadhib ghairu maqbulin kalamuhu indallah wa indal khalqi. Kata Imam An-Nawawi, orang yang suka berbohong itu ucapannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima di hadapan manusia. Makanya di dalam keterangan hukum fikih itu ada yang menjelaskan tentang orang yang suka bohong itu persaksiannya ditolak. Ya, itu jika dalam persidangan dan dalam interaksi sosial kita, ketika kita menemukan orang yang suka bohong, maka otomatis hukum sosial berjalan. Hukum sosial berlaku. Apa itu? Orang-orang tidak respek lagi. Orang-orang tidak menghiraukan lagi. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan, maka orang yang suka berbohong tidak akan diperhatikan oleh manusia lain. Nah, artinya ini pelajaran bagi kita agar kita jangan berkata dusta. Jangan berkata bohong, ya. Jadi bohong ini salah satu penyakit. Kenapa saya sampaikan penyakit? Karena biasanya orang kalau sudah berbohong satu kali, maka akan berbohong lagi yang kedua kali. Agar apa? Agar kebohongan yang pertama tidak diketahui. Nah, terus berbohong lagi yang ketiga kali. Agar apa? Agar kebohongan yang pertama dan yang kedua tidak diketahui. Nah, itu orang yang berbohong itu begitu. Akan terus berbohong. Kemudian yang keempat, dia akan berbohong lagi. Kenapa dia berbohong lagi? Karena untuk menutupi kebohongan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Akhirnya dia yang keempat ini bohong lagi. Terus yang kelima bagaimana? Apakah dia akan jujur? Tidak. Dia akan berkata bohong lagi. Kenapa dia berbohong lagi? Untuk menutupi yang keempat, yang ketiga, yang kedua, dan yang pertama tadi. Dan terus begitu. Makanya bohong ini luar biasa. Ya, bohong ini sangat kronis kalau disebut penyakit. Kalau dalam istilah kedokteran itu udah stadium akhir. Udah kalau banyak dosa itu banyak bohong, mohon ampun kepada Allah, sholat tobat, ya, sholat tobat, tobatan nasuha,
minta kepada Allah agar diberikan lisan yang baru, agar Allah kuatkan dari berkata-kata yang benar-benar saja. Minta sama Allah, ya. Tapi kalau dia tidak taubatan nasuha, orang yang suka bohong ini akan apa? Akan selalu berbohong lagi, berbohong lagi, berbohong lagi, berbohong terus, ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, apa itu yang dapat membentengi sesuatu? Al-masyhuratu tuhassinul aro'a. Apa itu aro'a? Yakni al-masyurah. Al-masyurah itu musyawarah atau syuro. Kita sering sebut syuro. Atau kita sering kalau di daerah itu namanya musyawarah, rapat-rapat. Rapat itu membentengi dari apa? Tuhsinul aro'a. Apa itu aro'a? Membentengi dari berbagai pendapat. Imam An-Nawawi menjelaskan, ay at-tadbirat wal masyhuratu sababut najatin min sihabiz zulmi. Maksudnya adalah berbagai pemikiran karena musyawarah adalah sebab keselamatan dari berbagai anak panah kezoliman. Dari sini kita belajar bahwa di dalam Islam musyawarah itu menjadi kewajiban ketika menyangkut hal ihwal masyarakat, hal ihwal orang banyak, ya. Musyawarah menjadi hal yang mutlak harus dilakukan ketika hal tersebut menyangkut orang banyak. Musyawarah. Kenapa? Ya karena itu, musyawarah itu akan menghilangkan kalimat-kalimat, pemikiran-pemikiran yang itu akan berseberangan, yang akan bertentangan. Dengan adanya musyawarah, itu akan ketemu titik solusinya, akan ketemu titik kebersamaannya. Makanya siapapun di antara kita yang punya, ya artinya yang punya wilayah yang itu menyangkut orang banyak, la budda, harus melakukan musyawarah. Tidak bisa dilakukan secara keputusan sepihak, tidak bisa. Ini menyalahi ajaran Islam, menyalahi syariat Islam. Ketika menyangkut urusan orang banyak diputuskan secara pribadi. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa? Karena sudah pasti akan ada pro dan kontra. Pasti akan menimbulkan fitnah. Ya. Di dalam suasana apapun, di dalam kondisi apapun, ketika itu menyangkut banyak orang, jamaah atau masyarakat, maka kita dianjurkan musyawarah. Islam mengatur seperti itu, ya. Dan aturan Islam itu tentu untuk kemaslahatan manusia, bukan kemaslahatan pribadi, bukan kemaslahatan golongan, bukan kemaslahatan partai, ya. Apalagi orang-orang yang memang pemangku kebijakan, orang yang diamanahkan sebuah kekuasaan. Tentu dalam Islam diatur betapa ketika memutuskan kebijakan, dia tidak bisa mengikuti pikiran sendiri, tidak bisa. Dia mengikuti egonya sendiri, nggak bisa, ya. Tetap dia harus mendahulukan data-data, ya, informasi-informasi yang memang itu ada di di lingkup wilayah yang dia menjadi pemangku kebijakannya. Dan ini sebuah aturan dalam Islam betapa musyawarah hadir di dalam syariat kita untuk menengahi, untuk menyelesaikan segala problematika kehidupan, ya, permasalahan-permasalahan kemasyarakatan yang terjadi karena gesekan-gesekan
pendapat, gesekan pemikiran, gesekan kepentingan misalnya. Nah, musyawarah itu merupakan sesuatu yang keniscayaan harus ada. Ya, sekali lagi, ketika itu menyangkut orang banyak, wajib musyawarah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.